Lalu tiba-tiba ada orang datang, ini haram, ini syirik, ini tidak boleh dan seterusnya. Maka jangan langsung percaya kepada pendatang baru sehingga kita menyalahkan orang tua, menyalahkan ustadz yang ada di musola kita, menyalahkan tetangga di kanan kiri kita. Tidak boleh kepercayaan kita kepada ustadz yang mengajar kita ngaji itu dengan sosok yang misterius muncul di YouTube yang tidak pernah kita kenal. Baik Ustadz, terakhir mungkin ada hal-hal yang perlu jenengan sampaikan sebagai langkah preventif untuk orang-orang awam atau mungkin orang-orang umum dengan maraknya media ini. Paham saya banyak orang-orang mengakses media-media yang itu bisa saja untuk menggerus keyakinan atau akidah yang selama ini mereka yakini kebenarannya. Toh walaupun dalam tanda kutip tadi adalah masalah khilafiyah, seperti tabarruk, seperti ziarah kubur, atau mungkin memperingati Maulid Nabi dan lain sebagainya. Mungkin ada pesan-pesan Ustaz, bagaimana untuk memfilter itu atau mungkin sebagai langkah preventif agar supaya mereka yang nonton, yang nyimak tidak merasa diwarnai gitu, akidahnya. Monggo. Terima kasih. Jadi pada dasarnya selama ini cara berislam kita itu kan ikut-ikutan memang, kecuali yang mondok. Kalau kita yang mondok di Sidogiri, di Lirboyo, di Ploso, itu kan kita diajari dalilnya memang. Tetapi tidak semua umat Islam itu kan mondok. Ada mereka yang memilih jalur pendidikan umum, ada yang kemudian sekolah. Dan apa yang kita lihat dari orang tua, biasanya kan yang terdekat orang tua kita. Orang tua kita ziarah kubur, jamaah di musola kita ziarah Wali Songo, kemudian saudara kita kemudian ngajak ke makam Ampel, ke makamnya para guru, kiai. Lalu tiba-tiba ada orang datang, ini haram, ini syirik, ini tidak boleh dan seterusnya. Maka jangan langsung percaya kepada pendatang baru sehingga kita menyalahkan orang tua, menyalahkan ustadz yang ada di musola kita, menyalahkan tetangga di kanan kiri kita. Tidak boleh kepercayaan kita kepada ustadz yang mengajar kita ngaji itu dengan sosok yang misterius muncul di YouTube yang tidak pernah kita kenal. Jangan sampai ini mengalahkan kepercayaan kita terhadap tetangga yang tidak pernah bohong kepada kita, ustadz yang telah mengajarkan kebaikan kepada kita. Tiba-tiba muncul satu orang, tidak boleh. Jadi tetap kita lebih percaya kepada komunitas kita, kepada warga kita. Kalau ustadz yang baru datang dari internet mengatakan haram, mengatakan syirik, Anda jangan langsung percaya, tetapi klarifikasi. Tanya kepada ustadz, tanya kepada kiai. Kiai, kita bertawasul, kita suka ziarah kubur, kita sering tahlilan, kita sering mengirim berkat. Lalu ada orang yang mengatakan itu haram, itu syirik. Maka dengan bertanya kepada Ustadz Muwafiq, bertanya kepada Ustadz kita, akan disodorkan dalil. Nah, ini yang kemudian kita perlu pandai mengambil hikmah. Oh, ternyata hikmah munculnya Salafi itu agar dalil-dalil kita ini mencuat semua. Keluar semua. Muncul kiai kita, Kiai Muhyiddin Abdus Somad, muncul para ustadz-ustadz kita dari Sidogiri misalnya. Dan kita lihat terus terang saja Ustadz, yang menjadi benteng pertama dalam masalah akidah dan amaliyah itu adalah guru-guru kita dari Sidogiri. Itu yang kemudian setelah itu muncul dari Lirboyo, muncul dari Ploso, Pondok Sarang. Jadi karena memang Pondok Sidogiri memang lebih sepuh ya. Jadi bahwa bisa bikin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila. Jadi pondok-pondok yang lebih sepuh itu memang lebih dahulu ilmunya, berdirinya, penyebarannya. Akhirnya sekarang alhamdulillah meskipun pondok-pondok pesantren yang baru itu juga sudah bermunculan, meramaikan. Ada lagi dari, ya yang terpenting hari ini adalah
bagaimana dalil itu tersosialisasi, dalil itu terkonsumsi dengan baik ke masyarakat kita. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk mereka saudara-saudara kita yang menurut bahasa jenengan tadi memilih jalur yang lain untuk menuntut ilmu, yakni di pendidikan umum. Tapi saya kira nggak ada bedanya. Yang penting kita menuntut ilmu. Yang terpenting lagi klarifikasi akan manusia misterius yang hadir di tengah-tengah kita itu. Baik, sekali lagi terima kasih para pemirsa kawan Muwafiq Channel yang berbahagia. Demikian yang bisa kami sampaikan, sedikit konsultasi atau ngobrol dengan pakar aswaja ini. Mudah-mudahan beliau ini diberikan panjang umur, sehat, amin. Rezekinya barokah. Amin. Istrinya juga barokah. Istrinya juga barokah. Tapi tidak nambah. Bukan azwaja tapi aswaja biduni zin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.